Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam keadaan hati yang bahagia. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi kamera lagi ya teman-teman, yang mana aplikasi ini dibekali dengan fitur flash. Nama aplikasinya adalah Cinema 4K. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store ataupun di Google Play. Walaupun aplikasi ini berbayar, tapi aplikasi ini tidak terlalu mahal, hanya 61.000 kita bisa mendapatkan fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Dan apa sih fitur yang menarik di aplikasi ini? Bagi saya aplikasi ini sangat menarik karena selain dia ringan juga dia memiliki fitur flash, yang mana di fitur ini bisa memberikan kita keluasan untuk mengedit saat di pengeditannya, terutama untuk di color grading itu sangat bisa banget untuk kita handle secara luas. Dan seperti apa sih hasil videonya dari aplikasi ini setelah saya color grading, dan berikut adalah videonya. Ya, itu tadi dia teman-teman beberapa footage yang saya telah ambil menggunakan aplikasi Cinema 4K, dan sudah saya color grading di KineMaster ya. Jadi kalau kalian pengen juga mengcolor grading, saya menggunakan setelan yang seperti ini. Ya, begitulah cara saya mengcolor grading footage dari Cinema 4K ini ya teman-teman. Ya, nanti kalian bisa menirukan lah untuk settingannya ya teman-teman. Sekarang mari kita langsung saja menuju ke fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Cinema 4K, dan berikut adalah fitur-fiturnya. Ya teman-teman, ini adalah footage dari tampilan aplikasi Cinema 4K, dan di sebelah atas ini adalah untuk menu-menunya ya teman-teman, yang AF dan AWP, lalu ada AI, PR, dan setting, dan sebelahnya lagi ada informasi mengenai settingannya dan CPU-nya. Oke, yang tombol merah adalah buat ngerekam, jadi tombol rekamnya ini yang merah. Lalu di atas itu ada AF, artinya autofocus, dan kalau kita tap satu kali dia akan menjadi manual fokus ya. Jadi kita bisa mengaturnya secara manual dengan menggeser slide yang ada di bawah ini, seperti ini, untuk mengatur manual fokusnya ya. Lalu di sebelahnya lagi adalah off assist untuk pengzooman ya. Jadi ini semakin kita pencet dia semakin besar. Nah, begini ya teman-teman. Lalu kita mengzoom secara manual, bisa mencubitnya dengan cara begini. Nanti otomatis akan mengzoom ya teman-teman. Oke,
dan kita akan beralih ke menu berikutnya. Tapi sebelumnya kita kembaliin dulu ke auto fokus ya. Terus berikutnya ada auto white balance ya. Kalau kita klik satu kali dia akan mengunci white balance nya, kalau kedua kali dia akan menjadi settingan manual ya. Di sini kita bisa menggunakan manualnya untuk menggeser ke bawah, ke kanan dan ke kiri maksudnya, seperti ini, untuk kita mengambil warna yang kita inginkan ya. Lalu kita akan kembali ke menu berikutnya ya. Ada AI, artinya adalah auto exposure ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen mengatur exposure-nya, kita bisa mengkliknya satu kali jadi menjadi manual, dan di bawah ini ada menu ISO yang bisa kita geser-geser juga untuk menaikkan ISO-nya, dan juga ada exposure time ya, ataupun shutter speed ya. Jadi begini ya teman-teman. Lalu kita akan kembalikan ke semula dan kita akan bahas yang VR ya. Ini kalau VR normalnya dia begini ya teman-teman. Jadi untuk normalnya begini. Ini untuk flat ya, karena tadi saya lupa untuk lupa tidak menormalkan. Ini kalau flat begini, ini kita bisa gunakan untuk membuat video sinematik ya teman-teman. Seperti yang video tadi saya menggunakan fitur ini untuk memberi saya keluasan dalam mengedit ya. Jadi kalau sudah menggunakan flat, kita bisa mengotak-atiknya lebih luas. Kita bisa koreksi color dan color grading, yaitu adalah tampilan saat kita menggunakan mode flat ya teman-teman. Jadi dia akan agak semu putih ya. Kita normalin aja. Lalu di sebelahnya lagi ada settingan, dan di settingan ini kita bisa mengatur kayak resolusinya dan sejenisnya. Ada rear kamera, artinya untuk perpindahan kamera depan dan kamera belakang ya teman-teman. Lalu di bawahnya adalah FPS. Ini FPS metodenya di 30 fps punya saya. Kalau kita geser lagi menjadi 24 malah, jadi saya menggunakan yang 30 fps. Terus untuk resolusinya kita bisa mencapai 4K ya teman-teman, sampai 3840 ya. Jadi kita bisa menggunakan 4K. Lalu di bawahnya adalah bitrate-nya ya. Jadi bitrate-nya saya menggunakan 30 Mbps. Kalian bisa menggunakan yang lebih tinggi lagi kalau kalian perlu ya. Di angka 200 ya teman-teman, 200 Mbps. Kalau kalian pengen Mbps-nya Mbps-nya lebih tinggi untuk bitrate-nya. Nah, saya menggunakan yang 30 atau 60 biasanya. Terus ke bawahnya adalah audio circus untuk kita merekam. Ini kalau kita merekam, ini kita mau lewat handset atau lewat handphone ya. Jadi dia langsung otomatis begini. Karena saya tidak menggunakan handset, maka saya memilih settingan yang camcorder ya. Terus untuk audio bitrate-nya saya memilih 320 kbps. Lalu di bawahnya adalah stabilization ya. Ini fitur yang sangat saya butuhkan banget untuk membuat gambarnya lebih smooth. Kalau punya kalian belum mendukung ya nggak tahu, soalnya punya saya sudah mendukung. Lalu di bawahnya adalah flat profile type ya. Jadi ini untuk tampilannya bisa kita jadikan untuk flatnya yang tadi, ini bisa kita ubah warnanya ya menjadi agak gelap atau terlalu putih ataupun semu-semu ya. Ini ada 3 varian ya. Saya menggunakan yang Dragon D ya. Lalu untuk flat profile intensifnya saya menggunakan yang high. Kita bisa mengubahnya juga ya, tinggal menggeser doang menjadi low, medium dan high. Lalu ada noise reduction, saya menggunakan yang normal saja. Ada lagi exposure control ya, ini saya menggunakannya full manual. Jadi kalau kita adjust dan lock itu dia akan secara auto ya teman-teman, tapi saya menggunakan yang full manual. Jadi
manual saja saya menggunakannya. Terus bawahnya lagi ada auto lock ya. Auto lock ini untuk kita bisa mengambil white balance-nya di sini atau AE. Saya tidak akan aktifkan. Terus untuk display brightness-nya ini adalah untuk kecerahannya ya, jadi saat ini digunakan nggak bakal terkunci gitu HP-nya. Lalu di bawahnya lagi ada grid ya. Grid saya biasanya menggunakan yang roof of trade yang begini contohnya ya, kotak-kotak begini saya sering menggunakan yang begini. Jadi untuk gridnya. Lalu untuk aspek rasionya kalian bisa memilih 16:9 ataupun yang lain, ada 2:35, tapi yang 2:35 ini cocok untuk buat film ya teman-teman. Hanya saja di sini mungkin ini adalah suatu gimmick ya, pas saya pakai untuk aspek rasionya di sini dia tidak support. Mungkin HP saya yang nggak mendukung ya, tapi di aplikasi lain sih HP saya mendukung. Begitu teman-teman. Ini kalau saya gunakan juga ujung-ujungnya sama saja 16:9 aspek rasionya. Lalu untuk levelnya ini adalah untuk kita menghidupkan ntar dulu, ini begini dia untuk menghidupkan stabilisasinya ya teman-teman. Ini untuk menghidupkan stabilisasinya, jadi kita bisa mengatur apa, memakai ini untuk mengontrol gambar kita apakah dia miring atau enggak. Kalau begini dia posisinya hijau berarti posisi ponsel sudah lurus ya teman-teman. Kalau kita belokkan begini dia akan ikut belok dan dia tidak berwarna hijau ya. Kalau begini dia akan memandu kita bahwa footage-nya sudah lurus ya teman-teman. Ya kita akan kembalikan ke settingannya. Lalu kita lanjut ke bawahnya, ada video orientation. Ini adalah kalau kita hidupkan dia akan gambarnya akan terbalik ya, yang atas jadi yang bawah dan yang di bawah jadi di atas. Lalu di bawahnya lagi ada untuk penyimpanan ya teman-teman, dan sudah segitu aja, nggak ada yang lain lagi. Itu dia teman-teman ulasan mengenai aplikasi Cinema 4K. Semoga dengan ini saya bisa memberikan kalian referensi dan semoga informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.